Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di HMPS PTKN Podcast dengan tema yang menarik, yaitu tingkatkan prestasi melalui organisasi. Nah, di sini kita telah bersama dengan Mas Disko Nanda selaku demisioner dari HMPS PTKN sendiri yang sekarang tengah menjabat sebagai Ketua IMM PB Budok. Selamat pagi Mas Disko. Selamat pagi Mbak Gita. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, seperti hari ini sehat, walafiat, dan tentunya masih tetap berproses. Kan kesibukannya apa nih? Kesibukannya saya sendiri tentunya saya masih diamanahi di IMM sebagai ketua umum dan tentunya kuliah kewajiban. Skripsi aman Mas? Masih progres. Oh iya, progres. Mas Diskon ini kan sekarang tengah menjabat di IMM ya. Sebelum itu mungkin Mas bisa bercerita untuk pengalaman organisasi Mas, untuk pernah mengikuti organisasi apa saja hingga sampai sekarang ini. Bercerita tentang pengalaman organisasi, dulu saya aktif di organisasi itu sejak mungkin bisa dikatakan sejak SMP. Dulu pernah mengikuti pramuka, OSIS, kemudian di SMK dulu, di SMK Muhammad Kajen saya masuk di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian ada Hizbul-Wathan, dan kemudian sekarang di mahasiswa aktif di HMPS, dulu divisi akademik, kemudian di badan eksekutif mahasiswa Fakultas Keguruan dan Pendidikan, dan juga sekarang di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berarti Mas mengikuti ya banyak ya termasuk organisasi. Dari organisasi tersebut itu mungkin hal yang berkesan atau manfaat yang Mas rasakan hingga saat ini tuh? Kalau bercerita tentang apa yang berkesan, banyak sekali, atau manfaat yang saya dapatkan dari organisasi itu sangat terasa sampai dengan hari ini. Ya, salah satunya tentu saya bisa punya teman yang banyak, relasi tentunya. Kemudian saya bisa hadir di sini juga karena berkat organisasi saya bisa bercerita, bisa speaking, karena dulu saya juga termasuk orang yang kalau ngomong itu susah, ribet gitu, tapi karena sudah berproses di organisasi, sering ada diskusi, menyampaikan pendapat, sehingga ya itu sudah terbiasa ngomong. Dan kemudian tentunya bisa melatih untuk bisa kerjasama, teamwork, dan juga kita di situ bisa belajar bernegosiasi, ya, bisa bersosial dengan teman-teman, dan juga tentunya masih banyak pengalaman yang lain. Nah, dari pengalaman dan manfaat yang didapat Mas dari berorganisasi itu, menurut Mas cara untuk meningkatkan prestasi kita sebagai mahasiswa dari organisasi tersebut gimana Mas? Ya, kalau saya sendiri kan termasuk yang kalau bisa dikatakan prestasinya di organisasi, ya, karena kan prestasi itu kan ada yang sifatnya akademik dan saya itu lebih senang beraktivitas di hal-hal yang sifatnya sosial, ya. Kalau akademik memang itu tidak concern atau mungkin tidak maupun di situ, sehingga saya memilih aktif organisasi. Dan kenapa yang menjadikan ini pelajaran dari saya dulu, ya, kalau saya untuk meningkatkan semangat berorganisasi tentunya kita harus tahu dulu tentang kebutuhan kita. Kita menyadari bahwa dalam hidup ini itu apa sih yang mau kita capai, terus tujuan kita mau apa sih gitu. Nah, dengan kemudian kita bisa bertanya-tanya terhadap diri kita sendiri tentang tujuan kita itu apa, kita mau jadi apa. Nah, mungkin kemudian kita
akan mengupayakan. Nah, kalau saya mengupayakannya itu melalui organisasi. Nah, melalui organisasi kita bisa membentuk diri kita, pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Sehingga itulah untuk bisa meningkatkan semangat di organisasi itu kembali ke diri masing-masing. Kita harus punya tujuan hidup. Kita harus tahu kenapa sih kita harus mengikuti organisasi dan kenapa sih kita harus mengikuti itu, apa pentingnya gitu. Mungkin kalau kita sudah tahu itu, mungkin kita akan enjoy, kita akan bisa menikmati berproses di organisasi. Karena banyak teman-teman yang ya mungkin di kita menurun ya semangatnya, karena ya mau nggak mau memang dampak mungkin COVID kemarin juga mempengaruhi ya, karena aktivitas terbatas dan juga ini mungkin ini pesan untuk para penyelenggara atau para pemangku kebijakan kampus ya, terutama baik itu dari universitas, fakultas maupun prodi, untuk juga bekerja sama untuk memberikan dorongan semangat untuk teman-teman semuanya, karena ternyata ini yang bisa cerita ya dari pengalaman kami ketika bertanya, ketika mengajak ke teman-teman itu, ketika mengikuti kegiatan itu, alasan mereka itu karena kadang takut dalam meninggalkan kuliah, terus banyak alasan-alasan terkait kesibukannya masing-masing, yang mungkin bisa dikatakan kesibukannya itu tidak terlalu penting kan, gitu ya, karena dia lebih mengutamakan kayak semangatnya sementara, kayak main dan sebagainya. Nah mungkin itu, jadi pihak dari kampus juga mendorong menjaga semangat dan kesempatan teman-teman untuk itu terlibat di organisasi dan mengapresiasi dengan penuh gitu, dikasih dorongan, karena yaitu semangat teman-teman itu menurun karena diakibatkan dengan kemarin COVID dan juga sekarang itu media sosial yang kebanyakan mungkin mendistrak kita menjadi nyaman ketika sudah berjam-jam scrolling di medsos itu. Jadi kita itu jadi menutup diri dan nggak mau untuk aktif di luar dari kegiatan itu. Jadi itu sih lebih kepada dari diri masing-masing gitu, apa sih tujuan, dan harus tahu pentingnya untuk mengikuti organisasi. Mungkin Mas punya kiat-kiat nih bagi mungkin para penonton yang juga khususnya mahasiswa PPKN yang mereka itu mengikuti organisasi, tapi kan terkadang kalau itu organisasi pasti ada lelahnya, capeknya, terus nanti kan jadi bagaimana agar kinerja kita itu tidak menurun. Kalau tips dari saya, karena saya kadang berusaha, kadang ya tidak memungkiri bahwa terkadang kan ada masanya kita semangatnya turun, kadang naik gitu. Tapi ketika kita merasa turun, kita harus kembali lagi, kita harus mengevaluasi diri lagi. Yang pertama, kalau saya itu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, tanggung jawab kita kepada orang tua. Masa kita cuma kuliah, pulang, kemudian tidur, makan, tidak ada aktivitas. Sedangkan kita tidak bisa mengandalkan ruang belajar seperti di ruangan kampus untuk meningkatkan skill kita. Kita harus keluar, kita harus aktif di situ, sehingga dengan berbekal itu dan kesadaran itu bisa menyadarkan kita lagi, kita untuk bersemangat berorganisasi. Yang kedua, ingatlah amanah. Ketika kita sudah diberikan amanah dalam suatu job tertentu ya, misalkan ketua atau sekretaris atau bidang tertentu, sudah maksimalnya di situ. Jangan sampai kita kan pasti dilatih kan, disumpah di situ ya, masa kita mau menghindari itu tidak bermaksimal.
bagi penonton di sini nih, mungkin ada dari Mas itu ada motivasi bagi teman-teman ya agar semangat berorganisasi. Kalau semangat organisasi, kalau saya pertama saya berpegang teguh kepada kata-kata mutiara atau motivasi yang itu diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran maupun motivasi dari kata-kata sahabat. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Mungkin secara ini nggak nyambung ya, tapi di situ maknanya bahwa kalau kita berorganisasi, kalau kita bersatu membangun ini bisa menjadi kuat. Kita berdakwah, kita melakukan sesuatu, kita ingin mencapai tujuan itu lebih mudah dibandingkan kalau kita itu sendiri. Dan kalau kita terstruktur, terorganisasi, itu lebih mudah jalannya untuk kita menuju apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kita harapan gitu. Dan kemudian perintah juga dalam Al-Quran, mungkin kita lupa bahwa kita punya salah satu tokoh besar, yaitu pendiri Muhammadiyah itu sendiri, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, atau itu dia itu mendirikan Muhammadiyah itu karena terinspirasi oleh ayat surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian itu ada segolongan atau sekelompok orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan mereka itu termasuk golongan orang yang begitu. Nah, itulah yang memotivasi saya untuk terus berorganisasi, kan organisasi itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, banyak hal-hal yang kita bisa belajar dari situ. Kemudian kita juga bisa memperbanyak relasi. Selain itu kita bisa meningkatkan taraf kualitas diri kita, itu bisa dibentuk di organisasi. Saya rasa teman-teman harus tetap semangat gitu ya yang menonton podcast ini, karena ya kita harus terus mengupgrade diri kita, salah satunya melalui organisasi. Karena melalui organisasi itu mengajarkan kita banyak hal ya, kita tentang kepedulian terhadap masyarakat, terus kemudian melatih leadership, kepemimpinan, bahwasanya kita juga adalah Khalifatul Ard ya, pemimpin di muka bumi ini, dan juga tentunya adalah sebagai umat muslim tentunya harus tetap menebarkan kebaikan. Nah, kebaikan itu akan lebih mudah dilakukan melalui organisasi. Ya, terima kasih Mas Siskon atas jawabannya yang sangat luar biasa. Semoga penonton, khususnya mahasiswa PKN FKIP UAD itu dapat memotivasi gitu Mas ketika menonton podcast ini ya. Terima kasih kepada penonton yang telah menonton podcast ini. Nantikan episode selanjutnya dari HMPS PKN Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.